Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fandi Prasetya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas problem 12.6, yaitu di chapter 12, buku Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi 3, karangan Kieso dan kawan-kawan. Lebih spesifik lagi mengenai Incomprehensive Intangible Asset. Pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai problem 12.6. Dalam problem 12.6 itu membicarakan mengenai Montana Golf yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2018 ketika Matt McGilkey membeli Old Master Golf Company. Old Master menyediakan video instruksi golf dalam sebuah kios di mall. McGilkey berencana untuk mengintegrasikan bisnis instruksi tersebut ke toko peralatan dan aksesori golf miliknya. McGilkey membayar Rp770.000 secara tunai untuk membeli Old Master. Pada saat itu, laporan posisi keuangan Old Master melaporkan aset sebesar Rp650.000 dan liabilitas sebesar Rp200.000, sehingga ekuitas adalah Rp450.000. Nilai wajar aset Old Master diperkirakan sebesar Rp800.000. Termasuk dalam aset Old Master adalah nama dagang atau trade name Old Master dengan nilai wajar sebesar Rp10.000 dan hak cipta atas beberapa buku instruksi golf dengan nilai wajar sebesar Rp24.000. Nama dagang memiliki umur manfaat tersisa 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan sedikit biaya tambahan tanpa ada batasan. Kemudian hak cipta memiliki umur manfaat tersisa selama 40 tahun. Instruksi yang pertama, A. Buatlah bagan aset tak berwujud dari Montana Med pada tanggal 31 Desember 2018. Kemudian berapa banyak beban amortisasi yang termasuk dalam pendapatan Montana Med untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Tunjukkan semua perhitungan pendukung. Kemudian instruksi yang B, buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi tahun 2019. Kemudian buatlah bagan aset tak berwujud dari Montana Golf pada tanggal 31 Desember 2019. Ini tidak termasuk penurunan nilai yang dicatat pada tahun 2019. Kemudian pada instruksi yang C, pada akhir 2020, McGilkey sedang mengevaluasi hasil bisnis instruksionalnya dikarenakan adanya persaingan yang ketat dari online dan televisi. Kemudian unit penghasil kas Old Master telah merugi. Nilai buku Old Master saat ini Rp500.000. Jumlah terpulihkan dari unit pelaporan Old Master adalah Rp420.000. McGilkey telah mengumpulkan informasi berikut ini yang berhubungan dengan aset tak berwujud perusahaan. Di sini ada aset tak berwujud berupa nama dagang dan hak cipta, kemudian nilai pakainya ada 3.000 serta 25.000. Pada poin C ini, buatlah jurnal yang dibutuhkan jika ada. Kemudian untuk mencatat penurunan nilai aset tak berwujud, Montana Med asumsikan bahwa setiap amortisasi yang diperlukan pada tahun 2020 telah dicatat, serta tampilkan perhitungan pendukungnya.
untuk instruksi yang A, di sini kita mempersiapkan intangible asset dari Montana Med untuk tanggal 31 Desember 2018 serta berapa banyak beban amortisasi yang termasuk di dalam pendapatan Montana Med untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Serta kita di sini juga harus menampilkan perhitungannya ya. Nah, untuk mengerjakan soal poin A ini, terlebih dahulu kita identifikasi beberapa jenis dari aset tidak berwujud. Yang pertama itu di soal ada namanya trade name. Trade name ini merupakan salah satu jenis dari aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran. Dan di dalam soal P12.6, trade name di sini adalah Outmaster dengan nilai wajar sebesar 10.000. Berarti di sini nilai wajarnya 10.000. Kemudian, selain trade name, di soal P12.6, aset tidak berwujud lainnya itu ada hak cipta, nah, hak cipta ini merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud yang terkait dengan artistik. Nah, di dalam soal P12.6, hak cipta adalah hak dari beberapa buku instruksi golf sebesar nilai wajarnya yaitu 24.000. Jadi di sini hak cipta nilai wajarnya 24.000. Kemudian karena ada suatu aktivitas dari entitas bisnis ini membeli entitas lain, di mana harga yang dibayarkan itu lebih besar dari nilai wajar aset neto yang diidentifikasi, maka timbul goodwill. Jadi yang ketiga itu ada goodwill. Nah, pada soal 12.6, biaya untuk membeli Old Master adalah 770.000. Berarti di sini biaya membeli Old Master 770.000. Nah, sedangkan nilai wajar aset neto yang diidentifikasi dapat dihitung dengan mengurangkan fair value of assets. Ya, yang pertama untuk kita hitung nilai wajarnya, nilai wajar aset neto yaitu fair value of assets sebesar 800.000 dikurangi dengan fair value of liabilities sebesar 200.000. Sehingga fair value of net asset adalah sebesar 600.000. Jadi goodwill adalah A min B sama dengan 170.000. A di sini adalah biaya untuk membeli Outmaster, kemudian B di sini adalah nilai wajar aset netonya sebesar 600.000. Sehingga kita ketahui goodwill-nya adalah 170.000.
Setelah kita mengidentifikasi jenis aset tak berwujud, langkah selanjutnya adalah menghitung beban amortisasi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perusahaan tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas. Nah, di dalam soal P12.6, aset tak berwujud yang tidak diamortisasi adalah trade name serta goodwill. Kemudian yang perlu kita amortisasi di sini adalah hak cipta. Kemudian besarnya beban amortisasi hak cipta itu dapat kita peroleh dengan membagi nilai wajar dari hak ciptanya itu adalah sebesar 24.000 dibagi dengan umur manfaat dari hak ciptanya adalah 40 tahun dikalikan dengan setengah tahun. Jadi diketahui di sini untuk amortisasi untuk hak cipta adalah sebesar 300. Nah, jadi ingat kita tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas. Jadi untuk solusi pertanyaan dari poin A, jika kita rangkum adalah sebagai berikut. Kita yang pertama itu adalah menghitung cost of copyright at December sebesar 23.700. Nah, ini diperoleh dengan mengurangkan cost of copyright at date of purchase sebesar 24.000 dikurangi dengan amortisasinya sebesar 300 sehingga diketahui cost of copyright at December itu sebesar 23.700. Kemudian yang kedua, kita menghitung goodwill-nya. Goodwill ini diperoleh dengan mengurangkan purchase price-nya 770.000 dikurangi dengan fair value of net assets sebesar 600.000. Sehingga diperoleh value assigned to goodwill adalah 170.000. Jadi total intangibles adalah sebesar 203.700 yaitu diperoleh dengan menjumlahkan trade name-nya 10.000, kemudian hak ciptanya 23.700 dan goodwill-nya 170.000. Nah, ini adalah solusi dari pertanyaan poin A. Kemudian untuk poin B, kita mempersiapkan amortisasi tahun 2019 serta mempersiapkan intangible asset untuk Montana pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini tidak ada penurunan nilai yang dicatat pada tahun 2019. Untuk menjawab soal ini, kita ingat bahwa aset tak berwujud pada soal P12.6 adalah yang pertama itu ada trade name. Yang kedua ada hak cipta. Yang ketiga ada goodwill. Yang perlu kita garis bawahi di sini, perusahaan tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, karena di sini ada 3 intangible asset, kita identifikasi terlebih dahulu untuk trade name. Kita tidak melakukan amortisasi. Kenapa? Karena trade name ini memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Jadi trade name tidak diamortisasi. Mengapa trade name tidak diamortisasi? Meskipun trade name punya manfaat tersisa 5 tahun, trade name ini dapat diperpanjang serta tidak ada batasan maksimal berapa kali trade name ini bisa diperpanjang. Oleh karena itu, trade name ini memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Kemudian untuk hak cipta, pada soal P12.6 kita perlu melakukan amortisasi karena umur manfaat dari hak cipta itu hanya 40 tahun. Jadi di sini hak cipta kita perlu melakukan amortisasi. Kemudian untuk goodwill
merupakan aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, sehingga kita tidak mengamortisasi untuk goodwill. Jadi di sini goodwill tidak diamortisasi. Nah, untuk pertanyaan poin B, karena kita hanya melakukan amortisasi hak cipta, maka jurnalnya adalah di sini beban amortisasi hak cipta, dia posisinya adalah di debit besar 600. Kemudian di sini ada hak cipta, dia di kredit sebesar 600. Nah, 600 ini diperoleh dengan cara membagi nilai wajar hak cipta itu sebesar 24.000 dibagi dengan umur manfaat hak ciptanya 40 tahun. Sehingga diketahui amortisasi hak ciptanya adalah sebesar 600. Ini solusi untuk penyelesaian soal P12.6 poin B. Kemudian untuk poin C, pada akhir 2020, Magilke sedang mengevaluasi hasil bisnis instruksionalnya. Dikarenakan adanya persaingan yang ketat dari online dan television, The Old Master mengalami kerugian. Nilai buku Old Master sekarang ini adalah sebesar 500.000. Kemudian the recoverable amounts atau jumlah terpulihkannya dari unit pelaporan Old Master itu sebesar 420.000. Magilke telah mengumpulkan informasi berikut ini yang berhubungan dengan aset tak berwujud perusahaan. Nah, untuk intangible asset, trade name, value in use-nya 3.000, kemudian hak ciptanya sebesar 25.000. Yang jadi pertanyaan di sini adalah siapkan journal entries yang diperlukan untuk mencatat penurunan nilai aset tak berwujud Montana Match dan asumsikan bahwa setiap amortisasi untuk 2020 telah dicatat. Kemudian tunjukkan perhitungannya. Ini instruksi soal P12.6 huruf C. Sebelum kita membahas instruksi poin C, terlebih dahulu kita membahas mengenai penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas untuk menentukan penurunan nilai atau impairment. Jika terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud turun nilainya, maka perusahaan melakukan uji penurunan nilai dengan cara membandingkan nilai tercatat aset tak berwujud dengan jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Recoverable amount atau jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti pada nilai berapa nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa depan dan penjualan aset pada akhir umur manfaatnya. Untuk mengerjakan instruksi poin C, kita pertama kali adalah menghitung cost of copyright at December dengan cara mengurangkan cost of copyright at date of purchase
dengan amortisasi dari of Coffee Break for 2018-2019. Nah, untuk amortisasi of Coffee Break for 2018 dan 2019 itu dengan cara membagi 24.000 dengan umur manfaat dari hak cipta itu sendiri selama 40 tahun. Jadi diketahui di sini amortisasi of copyright for 2018 dan 2019 adalah sebesar 900. Jadi kita kurangkan saja antara cost of copyright at date of purchase 24.000 dengan amortisasinya. Jadi diketahui cost of copyright at December itu sebesar 23.100. Nah, untuk total intangible-nya setelah kita melakukan perhitungan cost of copyright at December, maka kita jumlahkan antara trade name sebesar 10.000 dengan hak cipta yang telah kita hitung di schedule 1 itu sebesar 23.100 dan goodwill-nya 170.000 sehingga total intangible-nya sebesar 203.100. Nah, di sini karena goodwill dianggap mengalami penurunan nilai karena jumlah terpulihkannya adalah 420.000, sedangkan carrying value of the reporting unit ada sebesar 500.000, maka terjadi impairment sebesar 80.000. Nah, untuk hak cipta dia tidak mengalami penurunan nilai. Hak cipta tidak mengalami penurunan nilai. Karena value in use lebih besar dari nilai tercatatnya. Di sini value in use-nya adalah 25.000, sedangkan nilai tercatatnya adalah 22.500. Nah, 22.500 ini berasal dari mengurangkan cost of coffee break at December sebesar 23.100 dikurangi dengan amortisasi hak ciptanya 600. Amortisasi hak cipta 600 ini berasal dari perhitungan di instruksi poin B sebelumnya. Jadi diketahui jumlahnya adalah sebesar 22.500. Nah, untuk jurnalnya di sini debitnya loss on impairment sebesar 87.000. Untuk goodwill kredit sebesar 80.000. Kemudian trade name 7.000 berasal dari nilai wajar dari trade name 10.000 dan value in use untuk dari Magil K ini mengumpulkan informasi, ternyata value in use-nya sebesar 3.000. Jadi trade name-nya adalah 10.000 kurangi 3.000. Diketahui jumlah trade name-nya adalah sebesar 7.000. Nah, ini untuk solusi dari poin C. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau ucapan yang tidak berkenan di para pendengar sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.